warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa fisika, kembali lagi di podcast Himafi, satu visi Jaya Himafi. Gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Dan tak terasa kita sudah memasuki minggu akhir UAS nih. Semoga UASnya diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam menjawab soal maupun sebagainya. Nah, sebelumnya perkenalkan nih, nama aku Septian Virga Wahidatul Korea sebagai MC pada podcast kali ini. Nah, podcast kali ini akan membahas tentang transisi antara SMA ke kuliah. Untuk pemateri hari ini yaitu dari Fisika Angkatan 2022 nih. Halo Wildan, gimana kabarnya? Halo Mbak, kabar saya Alhamdulillah sehat. Mbak sendiri gimana? Alhamdulillah, kabar Mbak juga baik-baik nih. Wildan sekarang posisinya berada di mana ya? Gimana Mbak? Wildan sekarang posisinya di mana ya? Di Jember atau di rumah atau gimana? Oh, Di oh, mana? saya masih ada di Jember Mbak, masih ada di kosan. Iya. Oh, oke oke. Oh ya, Bill, saya mau sedikit mengorek-ngorek informasi nih tentang mahasiswa fisika transisi dari SMA ke kuliah. Boleh nggak? Wildan, gimana masa-masa transisi dari SMA ke Oh, kuliah? boleh Mbak. Gimana? Gimana nih Wildan dari masa-masa transisi SMA ke kuliah? Apakah ada kendala atau Bisa bagaimana? diulang Mbak, soalnya jaringannya agak Oh, bermasalah kayaknya. oke. Gimana nih Wildan kabar itu masa-masa transisi dari SMA ke kuliah? Kita tahu kan SMA sama kuliah itu memiliki perbedaan yang mungkin cukup signifikan dari mulai tugas, terus laporan, teman-teman maupun sebagainya. Gimana nih tanggapan Wildan mengenai transisi tersebut? Iya Mbak, tanggapan saya kan eh, selama belajar di SMA itu sangat beda sekali dengan pembelajaran yang ada di kuliah, terutama dalam hal dengan dosen gitu, Mbak. Kalau di selama SMA kan kita misalkan ada yang belum paham, kita tuh diajari dengan sedetail mungkin. Tapi kalau di kuliahan kita tuh dituntut untuk bisa belajar sendiri, nggak selalu bergantung dengan dosen, nggak selalu bergantung dengan guru, dan juga kan khususnya saya ya Mbak, itu angkatan bisa dibilang angkatan corona kan. Nah, dari dampak dari pandemi ini kan banyak sekali gitu. Jadi pastinya ada kesulitan tersendiri lah selama saya kuliah gitu. Selama proses pembelajaran di kuliah kan ada memiliki perbedaan ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan ya perbedaan seperti apa sih antara SMA dan juga kuliah? Terus proses pembelajaran seperti apa yang biasanya Wildan lakukan ketika mempelajari materi-materi yang telah disampaikan oleh dosen atau bisa searching di YouTube atau mencari referensi-referensi dari buku lain atau gimana? Mungkin bisa dijelaskan, Will? Baik, kan kalau di SMA tuh Mbak, misalkan kita ada materi yang belum difahami kan, nah itu kita bisa langsung menanyakan, langsung maju gitu ke gurunya, Bu ini gimana, Pak ini gimana. Sedangkan kalau di kuliahan kan kita tuh cuma ngedengerin dosen nih, terus untuk referensi kan kita cari sendiri, gak ada kayak buku paket maupun buku panduan lainnya kan. Terus dan itu untuk dosen sendiri kan kalau ngejelasin tuh apa yang disampaikan dosen kan nggak mungkin disampaikan ulang kan untuk minggu depannya. Nah, itu sih yang untuk saya selama pembelajaran ya. Menurut Wildan sendiri ya, kan Wildan masih satu semester nih. Untuk mata kuliah yang sekiranya sulit dipahami, itu mata kuliahnya bagaimana Wildan menghadapinya atau Wildan terpaku, oh saya harus belajar nih, saya harus gini, 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 atau bagaimana, seperti itu? Untuk mengatasinya saya tuh yang pertama itu sering mencari referensi dari perpustakaan maupun cari relasi gitu Mbak dari kakak tingkat, terus nanya-nanya tentang misalkan ada materi yang belum dipahami atau rumus-rumus yang belum saya mengerti, itu saya mencari relasi dari kakak tingkat, terus saya nanya ini gimana Mbak, ini gimana Mas.
kok bisa gini hasilnya gitu Mbak. Terus eh, selain itu tuh saya mencari informasi kadang-kadang tuh dari YouTube, menonton video lah terkait pembelajaran yang belum saya pahami seperti itu. Jadi kayak sudah ngasih gambaran ataupun jalan keluar gitu Mbak dari permasalahan saya terkait yang belum paham tentang materi gitu. Untuk relasinya sendiri ya, Will. Kan beda nih relasi yang didapatkan antara SMA dan juga perkuliahan. Mungkin relasi seperti apa sih yang diinginkan di perkuliahan ini? Oke, untuk relasi yang saya inginkan tuh Mbak, relasi yang bisa membuat saya tuh bisa berkembang lebih jauh. Maksudnya bisa me- bisa mengeluarkan potensi yang ada dalam diri saya dan juga bisa membantu saya dari selama perkuliahan sekarang ini, khususnya di jurusan fisika gitu, Mbak. Menurut Wildan ya, relasi ketika SMA dan ketika kuliah itu apakah relasi yang diperoleh sangat mudah atau mungkin sedikit apa ya, sedikit sulit karena kan kita tahu kalau kuliah beda dengan SMA. Kalau SMA kan mungkin temannya masih satu daerah Ya, atau masih satu kabupaten, satu kecamatan. Nah, beda kan dengan perkuliahan ini yang kita harus benar-benar beradaptasi nih sama teman-teman yang berbeda kabupaten, kota, bahkan ada yang sampai beda dari provinsi seperti itu. benar sih, Mbak. Terkait relasi itu antara pas kita masih SMA dengan kuliah itu sulit sekali. Karena pas masih SMA, kan kita dari satu kelas itu kan bisa mencari tuh ke kelas yang lain dengan mudah, kayak kita nyapa langsung kenal gitu. Sedangkan pas di kuliah tuh gak semudah itu. Kan kita gak bisa ngatur orang-orang untuk suka terus ya sama kita. Jadi itu sih yang menjadi tantangan dalam kita mencari relasi. Dan relasi itu di perkuliahan khususnya kakak tingkat itu kan juga sama-sama sibuk ya Mbak. Jadi kayak jarang gitu yang bisa diajak untuk kita kerja sama bareng gitu, kerja bareng seperti itu sih. Atau misalkan nih Will, kan Wildan udah apa ya, udah mengalami beberapa fase setelah menjadi mahasiswa dari siswa ke mahasiswa setelah melewati banyak tugas terus mengalami beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di kampus gimana nih rasanya menjadi setelah melewati fase-fase tersebut. Eh, Rasanya campur ya Mbak. Yang pertama tuh pas pertama kali belajar ya di perkuliahan tuh yang stres pasti ada. Tapi kita bagaimana kita cara mengatasinya itu. Terus kalau ditanya gimana sekarang, ya sekarang sudah bisa menikmati sih sejauh ini. Dan apalagi kan sudah hampir UAS yang ditunggu-tunggu untuk bisa pulang kampung gitu Mbak. Gimana Will, bisa minta tolong dijelaskan lagi? Oh, baik. Untuk tantangan sendiri ya, kalau dikatakan bisa dibilang pas masih awal-awal perkuliahan tuh stres ya pasti ada. Tapi bagaimana cara kita bisa mengatasi untuk keluar dari kondisi stres tersebut itu sih. Terus untuk sekarang-sekarang ini sudah bisa menikmati sih Mbak terkait Biasanya hal perkuliahan. apa saja yang membuat Wildan itu stres atau tugas, terus atau kita LDR nih sama orang-orang tersayang, semisal dari orang tua kita, atau teman-teman yang mungkin toksik ataupun sebagainya. Nah, cara mengatasi stres tersebut biasanya Wildan dengan cara apa? Atau menenangkan diri, nggak mau berinteraksi dengan orang, atau lebih ke mendiamkan diri ke masjid atau sebagainya seperti itu. Gimana nih? Itu Mbak, kalau saya ya untuk mengatasi stres tuh dengan olahraga. Nah,
hal yang membuat saya stres itu yang pertama itu jauh dari keluarga kan. Kan saya belum pernah selama ini jauh dari keluarga. Yang namanya jauh tuh nggak sampai 1 bulan, berbulan-bulan kayak gini. Jadi itu salah satu yang membuat saya stres. Terus yang kedua yang membuat saya stres tuh tentang eh, itu tugas perkuliahan. Yang membuat saya stres dalam tugas perkuliahan itu, Mbak, karena kan kita tahu kalau selama pandemi ini banyak banget memberikan pengaruh kepada kita nih khususnya dari siswa menjadi mahasiswa. Itu kan pas masa pandemi itu kita kayak masih santai-santai gitu, Mbak. Terus pas langsung masuk ke kuliah, kita dikasih tugas dengan sebanyak itu, tugas seabrek, ya langsung kita stres gitu. Emang sih bener banget. Semisal kita olahraga itu kayak kita melampiaskan apa yang ada selain kita melakukan hal yang positif ke diri kita Iya, sendiri juga bisa menyehatkan diri kita sendiri. Jadi kita misal kita stres ataupun sebagainya mungkin bisa dilakukan dengan cara-cara yang positif. Salah satunya bisa nih dengan dilakukannya olahraga. Terus iya. untuk Apalagi kan kita tahu, Mbak, di Fakultas MIPA ini kan ada UKM Skora ya. Nah, saya tuh memanfaatkan UKM tersebut untuk mengurangi stres saya gitu dengan cara berolahraga kayak badminton, bola voli, gitu-gitu, Mbak. biasanya olahraga yang untuk mengurangi stres yang biasanya ada di Wildan ketika stres masalah perkuliahan itu olahraga yang sering dilakukan olahraga apa Wil? Kalau saya sendiri sih, Mbak, lari atau jogging gitu terus sama badminton. Wah, banyak sekali nih pengalaman Wildan mulai dari mahasiswa mulai dari siswa ke mahasiswa ternyata banyak hal yang harus kita pelajari dan ada beberapa hal yang harus kita perlu adaptasi nih mulai dari tugas kuliah terus teman circle maupun sebagainya. Terima kasih ya Will udah menjadi pemateri narasumber pada siang hari ini dan terima kasih sudah terima kasih Ya, sudah memberikan pengalamannya kepada kami. Semoga Wildan ke depannya diberikan kelancaran dan juga kemudahan dalam menjalani mahasiswa di Fisika UNED ya dan amin. apa semoga kedepannya jangan stres, misal stres bisa melakukan aktivitas yang sekiranya bisa bermanfaat nih bagi Wildan sendiri maupun orang lain yang setidaknya tidak membuat rugi ke orang lain. Cukup sekian ya Will podcast kali Amin. ini. Saya ucapkan terima kasih Ya, kepada Mbak. Wildan yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber Siap dan sama-sama. mungkin dari saya mohon maaf ya apabila ada kesalahan dan juga ada salah kata dalam berucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi See wabarakatuh. you.